Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supia Karim dari kelas C S1 Farmasi 2017 akan menjelaskan tentang desain dan sintesis senyawa 6-aryl vinil 3,4-dihidropirimidinon dan turunannya. Manfaat dan keunggulan. Menurut Zhang et al. 2014, senyawa 6-aryl vinil 3,4-dihidropirimidinon merupakan salah satu senyawa turunan dihidropirimidinon yang memiliki potensi dalam bidang obat-obatan. Menurut Kaur et al. 2017, senyawa 6-aryl vinil 3,4-dihidropirimidinon memiliki banyak manfaat dan keunggulan, seperti antiinflamasi, anti-HIV, antibakteri, antihipertensi, anti-kanker, antioksidan, analgesik, dan lain-lain yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Diskoneksi senyawa. Diskoneksi adalah pemotongan ikatan secara imajiner pemecah molekul yang diharapkan lebih sederhana. Diskoneksi biasa disebut kebalikan dari sintesis, jika sintesis mereaksikan senyawa starting material menjadi suatu produk senyawa baru. Diskoneksi dari senyawa 6-aryl vinil 3,4-dihidropirimidinon bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Retrosintesis senyawa. Analisis retrosintesis adalah proses menguraikan molekul target sampai didapat bahan awal yang tersedia. Caranya dengan melakukan pemutusan ikatan imajiner atau diskoneksi, dan konversi satu gugus fungsi ke gugus fungsi yang lain melalui reaksi kimia yang efisien. Retrosintesis senyawa 6-aryl vinil 3,4-dihidropirimidinon bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Sinton dan reagen. Sinton merupakan fragmen ideal berupa anion atau kation yang dapat atau tidak dapat terlibat dalam reaksi, tetapi yang membantu untuk menentukan reagen-reagen yang sesuai untuk digunakan. Reagen inilah yang disebut sebagai material pemula, yaitu senyawa yang digunakan dalam reaksi sintesis sebagai pengganti sinton. Reagen yang digunakan yaitu benzaldehid, urea, dan etil asetoasetat. Reaksi yang terjadi pada penelitian ini yaitu reaksi Biginelli yang terbagi menjadi 3 macam rute. Yang pertama, rute iminium, melalui kondensasi antara aldehid dan urea untuk membentuk intermediate ion iminium, kemudian mengalami siklasasi dengan 1,3-dikarbonil membentuk DHPM. Reaksi kedua yaitu reaksi Biginelli melalui rute Knoevenagel, melalui kondensasi antara 1,3-dikarbonil dengan aldehid untuk membentuk intermediate ion karbanium, kemudian mengalami siklasasi dengan urea membentuk DHPM. Reaksi ketiga yaitu reaksi Biginelli melalui rute enamin, melalui kondensasi antara 1,3-dikarbonil dan urea untuk membentuk intermediate ion enamin, kemudian mengalami siklasasi dengan aldehid membentuk DHPM. Metode dan cara kerja. Sintesis senyawa dilakukan dengan cara menimbang 4 mmol 2,5-dimetoksibenzaldehid dan 4-fluorobenzaldehid, 5 mmol urea, 5 mmol etil asetoasetat, dan 1 mmol katalis PTSA. Semua senyawa yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam labu alas bulat leher 3, dan selanjutnya dilarutkan menggunakan etanol sebanyak 5 ml. Campuran senyawa tersebut lalu direflux sambil distirrer selama 8 jam pada suhu 80 derajat. Setelah proses reflux selesai, campuran senyawa dibiarkan dingin terlebih dahulu pada suhu ruang. Lalu endapan yang terbentuk disaring menggunakan corong Buchner. Endapan yang dihasilkan selanjutnya dikristalisasi menggunakan etanol air. Produk kemudian diuji kemurniannya menggunakan KLT dan 3 macam eluen. Skema kerja. Skema kerja bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu yang pertama, turunan benzaldehid direaksikan dengan etil asetoasetat, urea, dan PTSA menggunakan reaksi Biginelli. Kemudian menghasilkan senyawa turunan dihidropirimidinon atau DHPM. Selanjutnya senyawa turunan DHPM
direaksikan dengan turunan benzaldehid dan PTSA menggunakan reaksi kondensasi aldol tipe. Kemudian menghasilkan senyawa target. Senyawa target tersebut dikarakterisasi menggunakan FTIR dan NMR. Pemurnian. Pemurnian atau rekristalisasi dilakukan dengan cara diambil endapan putih hasil refluks, kemudian dilarutkan dengan pelarut campuran yaitu etanol dan air. Kemudian dipanaskan sambil diaduk sampai mendekati jenuh. Didiamkan sampai zat yang larut menjadi kristal, kemudian dihitung nilai rendamen. Cara identifikasi hasil senyawa yang pertama menggunakan KLT untuk mengetahui kemurnian produk yang diperoleh. Suatu produk dapat dikategorikan murni jika hasil elusi KLT menunjukkan satu noda pada 3 macam sistem eluen yang berbeda. Dari hasil uji KLT menunjukkan bahwa hanya terdapat satu noda pada 3 sistem eluen yang berbeda, sehingga senyawa target dapat dikategorikan telah murni. Masing-masing noda pada plat KLT dihitung nilai RF yang ditampilkan pada tabel di samping. Cara analisis hasil senyawa yang kedua yaitu menggunakan spektroskopi FTIR untuk menentukan gugus fungsi. Dilakukan dengan cara mengambil sampel 5 mg, lalu dicampurkan dengan KBR dan dimasukkan ke dalam tempat sampel. Tempat sampel kemudian diletakkan ke dalam alat IR dan dianalisis. Setelah dianalisis akan diperoleh spektra FTIR. Berdasarkan hasil FTIR yang diperoleh, terdapat beberapa pita yang muncul, yaitu pada kisaran bilangan gelombang 3115 sampai 3266 cm²-1, yang merupakan pita gugus NH pada cincin dihidropyrimidinone. Cara analisis hasil senyawa yang ketiga yaitu menggunakan spektroskopi NMR. Dilakukan dengan cara sampel diambil dalam jumlah sedikit, dilarutkan dalam pelarut DMSO-D6 dan CdCl3, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet dan dianalisis. Setelah itu didapatkan spektra NMR senyawa target. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.